Intinya dari hasil pemeriksaan dokter, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Hasilnya adalah Assalamualaikum teman-teman sekalian, ketemu lagi di vlog saya. Dan pada hari ini rencananya mau ajak Sulaiman ke rumah sakit lagi, ke dokter THT untuk periksa laringomalasianya. Tapi sebelum kita berangkat, ini abang mau baca hewan-hewan dari awal. Oke, kita mau baca begini. Oke bang. Bisa, zebra, elephant, tiger, Lagi. Ini ya. Ya, ini engkau Khadijah yang ini, apa yang ini? Ini. Oke, satu-satu, abang. Iguana, pigeon, duck, Oke, good job bang. Lagi ya, bang, kencang. Kukuliu. Apa ini? Enggak. Ini dulu, ini apa? Enggak mau. Oke, ini apa? Ayam betina. Ya, ini apa bang? Tunggu, ini apa? Ayam jago. Ayam jago itu bahasa Inggrisnya apa? Ayam jago. Abang jago, bisa bilang jago. Ampun bang jago. Kakak kena kucing. Iya, oke, ini apa bang? Dog. Rooster. Ayam betina bahasa Inggrisnya? Hen. Oke, ini Bahasa Indonesia Mister. rooster, ayam jago. Bahasa Inggrisnya. Oke, ini apa? Ini Sunway. Tunggu dulu, satu-satu. Ini apa? Iya, pintar nih. Ini? Iya, bahasa Inggrisnya. Domba. Iya, bahasa Inggrisnya. Sheep. Oke, ini. Iya, nih. Ini dolphin. Nah, ini apa? Ya, nih. Dolphin. Stingray. Dolphin. Bukan. Apa bang? Whale. Iya, pintar. Whale. Pintar. Shark. Masya Allah. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Oke. Daddy shark. Oke, lagi. Ini. Bintang alam. Bahasa Inggris dong. Selam. Ya, nih. Pufferfish. Ya. Kita aja. Nih. Sheep. Ya. Ikan badut. Ini apa? Keluar. Ya, lobster. Oke. Ini, kasih tau kakak-kakaknya. Ini apa? Sama kakinya. Ini apa? Beda, ini kakinya gede, ini kakinya kecil. Iya, pinter. Ini apa? Ostrich. Ini flamingo. Pelican. Ini quail. Ini Peacock. peacock. Oke deh. Kita lihat lagi Ibrahim. Mana? Ini apa bahasa Inggrisnya? Enggak, ini dulu. Antelope. Ini buffalo. Bison. Ini Koala. ya. Raccoon. Meerkat. Elephant. Giraffe. Kangaroo. Hedgehog. Zebra. Snake. Wolf. Iya. Oke, Ibrahim udah tahu hedgehog, snake, wolf, giraffe, zebra, sama kangaroo. Nah, teman-teman semua, tadi udah ngeliat Ibrahim menyebutkan nama-nama hewan. Dia memang dari kecil tuh paling suka hewan-hewan. Semua tentang hewan dia suka, mainan-mainan, semuanya komplit, segala macam jenis hewan. Buku-buku, semuanya harus gambar hewan-hewan. Kalau nonton YouTube juga pasti nontonnya yang animals, yang hewan-hewan. Jadi dia hafal nama semua hewan-hewan pakai bahasa Inggris karena memang dia sukanya hewan-hewan itu. Ibrahim sudah selesai tadi. Sekarang saya dan Sulaiman menuju ke rumah sakit
mau periksa ke dokter THT. Jadi dokter THT ini beliau akan memasukkan alat, saya nggak tahu nama alatnya, mungkin kalau teman-teman medis yang nonton ini tahu alatnya, dimasukkan ke dalam, jadi ada kameranya tuh. Nah itu ngeliat di dalamnya itu seperti apa. Jadi kalau kayak kemarin dimasukkan ke dalam, dan itu saya yakin itu sakit karena Sulaiman kesakitan gitu ya, mukanya itu nangis gitu. Kamera itu nanti ngeliat apa yang terjadi di sekitar sini lah. Dan kalau kemarin itu ada masalahnya di epiglotisnya. Epiglotisnya itu belum terlalu kuat atau seperti apa gitu, jadi terkadang nutup, terkadang buka, seperti itulah. Mohon maaf ya kalau saya salah menjelaskan, tapi yang jelas namanya itu tadi laryngomalacia tadi. Saya berharapnya laryngomalacianya ini cepat sembuh lah, supaya Sulaiman tidak tergantung dengan OGT, tidak tergantung dengan selang. Jadi nanti kita lihat apakah hari ini Sulaiman masih harus pakai selang atau dibuka selangnya. Amin. Tapi apapun itu pasti yang terbaik saran dari dokter. Nah sekarang kita menuju ke rumah sakitnya. Yuk. Kita kurangi 100 ya Bu ya, 4 kilo. Normal ya. Nah teman-teman sekalian, sekarang sudah jam 9:30 malam. Tadi Sulaiman sudah diperiksa di dokter THT. Ternyata tadi saya tanya sama suster, itu alat yang dimasukin itu apa sih? Ternyata itu namanya endoskopi. Jadi dimasukin alat, ada kameranya gitu untuk melihat epiglotisnya Sulaiman. Intinya dari hasil pemeriksaan dokter, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Hasilnya adalah tetap masih harus pakai OGT atau tetap harus masih pakai sonde. Nah saya tanya nih teman-teman yang anaknya pernah punya masalah laryngomalacia, jadi belum bisa untuk memasukkan minuman atau makanan lewat mulutnya karena khawatir masuknya ke jalan nafas, itu salah satu resikonya. Ternyata laryngomalacia ini saya tanya sama dokter, obatnya apa sih dok? Apakah ini buat seumur hidup? Dokter bilang laryngomalacia itu obatnya adalah kalau anaknya bertumbuh atau bertambah berat badannya. Mudah-mudahan laryngomalacianya nggak ada lagi, sembuh, dan anak ini bisa minum langsung pakai mulutnya sendiri, nggak usah pakai selang lagi. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi hari ini masih pakai sonde sampai tidak tahu sampai kapan, tapi doakan aja semoga nggak pakai sonde lagi. Terus tadi yang Sulaiman selama ini kalau nangis tuh cuman, saya hampir nggak pernah dengar nangisnya Sulaiman. Tapi kalau Sulaiman nangis tuh biasanya gitu aja. Tadi ketika endoskopi nangisnya suaranya kenceng lah ya. Dan kemudian saya tahu dia pasti sakit banget karena saya nggak pernah dengar nangis yang seperti ini gitu. Tapi ya dokternya bilang gini tadi, Bu, saya mau lihat periksa ibunya, jangan nangis ya katanya. Jadi dokternya udah mewanti-wanti duluan, ibu jangan nangis ya, anaknya saya lakukan tindakan gitu. Ya sudah, kita jalanin saja prosesnya teman-teman sekalian, dan tetap terus berharap doa dari teman-teman semua. Dan
hatinya. Terus minta doa supaya Sulaiman selalu makin baik dari hari ke hari, dan juga anak dari teman-teman semua lah. Kita lanjutkan kegiatan di besok hari. Apakah yang saya lakukan bersama dengan anak-anak? Kita ketemu di besok hari. Videonya berikut ini. Teman-teman sekalian, ini hari Selasa 15 Desember 2020. Sebelum saya cerita kalau saya lagi bawa Sulaiman, saya mau teman-teman ngeliat dulu video. Kemarin hari Ahad itu ada acara di rumahnya Ricis. Saya nggak ikut karena nemenin Sulaiman. Tapi kita lihat apa sih acara yang ada di rumahnya Ricis. Jadi Ricis itu beliin balon-balon buat Mariam dan Ibrahim. Kemudian anak-anak seneng banget karena hari Ahad itu kan banyak banget yang main ke rumah Ricis, keluarga main. Kadang-kadang kalau ada teman-teman yang bilang mau kenalan sama Ricis dong, akhirnya pada datang hari Ahad. Jadi hari Ahad itu rame, termasuk datang juga ada Ustadz Syam, ada Ustadzah Lulung, dan akhirnya mereka ini benar-benar nggak direncanakan. Jadinya mereka ini berdoa, memberikan ceramah untuk keluarga. Masya Allah ya. Jadi makasih banget nih Ustadz Lulung sama Ustadz Syam. Ada juga teman-teman lainnya, saudara-saudara, sepupu-sepupu. Nggak terlalu rame, tapi Mariam senang di hari itu. Mariam tuh miladnya sebenarnya 5 Desember, Ibrahim miladnya 18 Desember. Cuman ya udah buat balon-balon aja, makan-makan biasa aja. Bukan merayakan ulang tahun ya teman-teman sekalian, tapi karena anak suka balon, Ricis beliin balon deh. Oke, kita lihat ya liputan yang kemarin sebelum saya cerita tentang Sulaiman. Ini dia. Kok bisa? Itu berani. Tahan. Yodi jangan. Cantik banget kan? Kalau nggak subscribe dah lah. Where to go? Begitulah hari Ahad di rumahnya Ricis yang rame banget. Sekarang saya mau menuju ke rumah sakit yang berbeda karena mau menuju ke seorang dokter yang nantinya saya akan sering datang ke beliau karena Sulaiman ini akan ada terapi-terapi yang harus dilakukan. Kebetulan babanya lagi sakit, lagi nggak enak badan, jadi saya bawa Sulaiman menuju ke rumah sakit. Seperti yang udah saya jelasin di video sebelumnya, jadi Sulaiman ini ada hipotonia. Jadi hipotonia itu ini dia. Ya, jadi kalau saya googling memang harus ada terapi-terapi ya. Jadi sekarang kita mau ke dokter lagi. Nanti dokter akan lihat gimana untuk menterapi Sulaiman supaya aktif seperti bayi-bayi yang lain. Yuk kita lihat pemeriksaan Sulaiman. Ini dia. Sekalian, sekarang saya sudah ada di ruangan. Jadi ini juga baru pertama kali saya ada di sini. Saya mau ke dokter rehab medik, mau terapi Sulaiman. Sulaiman mau dilihat nanti posisi tidurnya seperti apa, terapi untuk dia mengecapnya seperti apa. Jadi ini di salah satu ruangan sambil nunggu dokter nanti gimana Sulaiman diperiksa. Tapi sebelum nunggu dokter, ini waktunya Sulaiman minum susu karena minum ASI itu 2 jam sekali dengan sondenya ini tuh. Jadi saya mau ngasih Sulaiman dulu, tapi biasanya Sulaiman sebelum minum ASI dia harus dipijit-pijit dulu kayak gini nih tuh,
supaya dia terbiasa mengecap. Dan biasanya saya akan ngasih empeng buat dia supaya dia ngecap-ngecap dulu. Nah, itu terapinya. Nah, setelah itu baru nanti kita kasih ASI. Yuk. Biasa pijit-pijit terapi di rahangnya ini sekitar 10-15 menit. Baru setelah dipijit kita kasih empeng supaya dia belajar untuk mengecap. Nah, dia ngecap tuh. Nanti setelah itu baru kita kasih minum pakai sondenya. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa sih Sulaiman pakai sonde kayak gini atau OGT ya, karena dia laut mulut. Kenapa? Karena pertama Sulaiman ini ada laryngomalacia, jadi epiglottisnya mungkin ya penjelasannya belum kuat atau apa gitu, sehingga kalau dipaksakan minum ASI lewat mulut nanti minumannya masuk ke jalan pernafasan, itu dia nggak boleh. Kemudian yang kedua, karena ada hipotonia tadi atau otot yang lemah, sehingga mengecapnya juga belum sangat aktif seperti yang lain. Makanya Sulaiman ini sekarang ada di dokter rehab medik hari ini untuk di terapi, atau dokternya nanti akan menjelaskan sama saya pijitan-pijitan apa saja yang harus saya lakukan untuk Sulaiman, atau mungkin terapi-terapi apa aja yang bisa dilakukan di rumah, seperti itu. Kita habiskan dulu susunya, dan setelah ini kita menuju ke dokter rehab mediknya. Alhamdulillah sahabat sekalian, telah selesai tadi pemeriksaan Sulaiman ke dokter rehab medik. Beberapa tadi yang diingatkan oleh dokter, saya cerita ini supaya teman-teman kalau ngalamin apa yang dialami Sulaiman bisa dapat pembelajaran dari dokter ya, bukan dari kisah ini, dari dokter yang menangani Sulaiman. Jadi Sulaiman itu tidak boleh pakai sarung tangan, dan tangan itu harus selalu diarahkan untuk menuju ke mulutnya supaya dia bisa mengecap tangannya, menghisap tangannya, supaya refleks menghisapnya itu muncul gitu. Terus diajarin cara gendong-gendong tadi. Gendong tengkurap itu harus ada, gendong berdiri itu seperti apa caranya. Dan tadi dokter bilang pernafasannya udah bagus, jadi tidurnya posisinya juga sudah mulai bisa lebih leluasa lah, nggak kayak kemarin yang harus tengkurap atau harus kanan harus kiri seperti itu. Alhamdulillah. Dan tadi dokter bilang 2 minggu lagi periksa lagi, dan nanti akan dilanjutkan dengan fisioterapi. Seperti itu teman-teman sekalian. Sekarang saya on the way pulang. Jarak dari rumah menuju ke rumah sakit ini cukup jauh ya. Kalau nggak macet 1 jam. Kalau macet wallahu a'lam nih berapa jam nih. Tapi senanglah bisa ketemu sama dokter dan tahu apa yang harus dilakukan berikutnya untuk Sulaiman. Makasih ya teman-teman udah ngikutin vlognya Sulaiman dari masa hamil, kemudian persalinan sampai sekarang. Sulaiman melakukan pemeriksaan dan terapi-terapi. Doakan supaya Sulaiman sehat, dan ikuti terus vlog-vlog saya berikutnya dengan kegiatan saya sehari-hari. Makasih semuanya. Assalamualaikum.